فإنا داخلون. Terakhir, قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Allahumma arhamna bil Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Banyak-banyak di antara kalian membaca Al-Qur'an karena sungguh Qur'an yang kalian baca itu kelak akan menolong kalian pada hari kiamat, akan memberi syafaat kepada kalian pada hari kiamat. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang dia berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya untuk masuk syurganya Allah. Rasulullah juga yang pernah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ard hatta namlata fi juriya wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasal khair." Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, seluruh penduduk di langit dan semua penduduk di bumi dan semua namlah, semut-semut, fi juhriha, di seluruh dunia dalam sarangnya, hatta al-hud, bahkan semua ikan di kedalaman lautan, benar-benar akan mendoakan siapa-siapa yang menjadi wasilah ilmu bagi pihak lain. Dan sungguh Nabi pernah bersabda, siapa yang gelap-gelap jalan menuju masjid, maka semua kegelapannya yang dia rasakan dalam perjalanan menuju masjid akan Allah ganti pada hari kiamat dengan cahaya yang terang benderang. Nabi juga pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allamal khair aw yu'allimu kana lahu ka ajri hajjatin tamah." Siapa yang dia pergi ke masjid tidak dia inginkan kecuali dua hal. Satu, belajar. Dua, mengajar. Kalau enggak belajar, beliau mengajar. Illa, kecuali Allah karuniai pahala untuknya hajjah taman hajjatuh. Pahala ibadah haji sempurna hajinya. Itu baru mengajar atau belajar di masjid. Gimana kalau dia man ghada atau man shalla subhi fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada, lalu duduk dia, yazkurullaha azza wajal, berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai tatlu asyams, matahari terbit, summa, sesudah matahari terbit, sholat rakaatain, dia sholat 2 rakaat yang sering kita lakukan yang disebut dengan sholat sunnah syuruk atau sholat fi awalid duha, kana lahu, maka baginya ka ajri, seperti dia dapat pahala haji wa umrah, haji dan umrah, tamah, sempurna. Belum lagi Allah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Aku Allah jaminkan atas kalian akan ditinggikan suatu derajat asalkan kalian memiliki dua hal ini. Satu, iman. Dua, mau menambah ilmunya. Dan apalagi Nabi pernah bersabda, thalabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi enggak hanya sholat yang wajib, enggak hanya puasa Ramadan yang wajib, enggak hanya cari nafkah yang wajib, tapi menuntut ilmu bagi kita yang muslim wajib jemaah. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk terus menuntut ilmu, istiqamah sampai nanti wafat kita. Mudah-mudahan Allah izinkan husnul khatimah. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum. Telah datang rasul kepada kalian
liyubayyina lakum au yubayyinu lakum, menjelaskan tentang ayat-ayat kami kepada kalian. Tugas pokok Rasul yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Allah. Menjelaskan ayat-ayat Allah, tugas pokok utama. Dikatakan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala bicara kepada ahli kitab dari kalangan Yahud wan Nasara bahwa Dia Allah yakni telah mengutus rasulnya kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup para nabi, la nabiyya ba'dah, dan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang itu menutup risalah semua para nabi. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika putus atau terputuslah pengutusan rasul-rasul, yakni pada masa fatrah, ada masa yang cukup panjang di antara diutusnya Nabi Allah Isa sama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutlah itu masa fatrah. Wa ma kunna nu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dan tidaklah kami mengazab kaum-kaum yang terjadi padanya masa fatrah hatta sampai nab'atsa rasula, kami utus kepada mereka rasul. Jadi tugasnya Nabi dan Rasul itu yang pertama, menjelaskan sejelas-jelasnya ayat-ayat Allah. Innal halala, kalau versinya Rasulullah, Nabi pernah bersabda menyampaikan pada kita semua itu kalimatnya gini hadirin. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baina umurun mushtabihatun. Sesungguhnya telah aku jelaskan yang halal menjadi jelas. Wa innal harama bayyin, dan yang haram sudah aku jelaskan juga ia menjadi jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara yang halal dan haram ada perkara-perkara namanya perkara syubhat. Makna syubhat, apa itu syubhat? Syubhat itu remang-remang. Kata Nabi, sesiapa yang dia bermain-main di arah syubhat, sungguh dia telah menggelincirkan dirinya ke jurang kebinasaan. Tapi siapa yang menyelamatkan diri dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya. Intinya syubhat sama dengan haram. Jangan bermain-main di ranah syubhat. Jadi tugas pertama Nabi adalah menyampaikan. Apa yang disampaikan? Tauhidullah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Nggak ada yang berhak diibadahi dengan benar itu kecuali Allah. Jadi kalau dalam bahasa yang sederhana dan sehari-harinya kita selalu berinteraksi dengannya adalah yakin sama Allah, bahwa Allah maha baik, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya. Allah itu jemaah kalau dititipi, maka Allah sebaik-baik yang akan menjaga apa yang telah dititipkan kepadanya. Allah itu kalau diserahkan, maka Allah zat yang terbaik ketika kita memasrahkan sesuatu kepadanya. Allah itu kalau kita meminta kepadanya, zat yang paling baik dalam perihal memberi kepada hamba-hambanya. Allah itu kalau kita meminta kepadanya, zat yang paling baik dalam mengabulkan setiap permohonan hamba-hambanya. Jadi titipin aja sama Allah. Jadi sebenarnya bahasan hati itu bahasan akidah, bahasan tauhid. Bahwa Islam itu yang paling utama dibenarkan hatinya dulu. Sabda Nabi kan begitu ya. Ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Sabda Nabi, ketahuilah dalam diri kita ada segumpal daging, kalau baik-baik semua, kalau buruk-buruk semua. Segumpal daging itu bernama hati. Makanya Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Quran itu liyuzakkihim. Kami turunkan Al-Quran untuk mereka baca, tadaburi, pahami, hafalkan, amalkan, ajarkan. Untuk apa? Untuk membuat mereka liyufakkihim semata, atau membuat mereka pintar semata. Liyuzakkihim, agar mereka suci jiwanya. Nabi ngajarin banyak. Bukan hanya sekedar membuat sahabat pinter, bukan hanya membuat sahabat jadi terlihat berilmu semata,
Tapi yang paling diperhatikan Rasulullah SAW adalah agar hatinya para sahabat itu bersih. Agar hatinya para sahabat itu bersih. Karena kalau hatinya bersih, pintarnya akan dipakai untuk hal-hal yang diberkahi Allah. Orang cerdas matematika, tapi kalau hatinya nggak bersih, satu angka 0 gelinding satu aja sangat signifikan dampaknya. 10 miliar gelinding nolnya 1 jadi 1 miliar, beda jauh nggak? Beda jauh. Apalagi kalau 100 miliar gelinding nolnya 1 jadi 10 miliar, tambah jauh lagi perbedaannya. Kalau orang berilmu nggak ditata hatinya, nggak ditata takwanya, nggak ada rasa takutnya kepada Allah, ilmunya hanya dipakai untuk membuat orang lain itu dibohongi sama dia, dikibuli sama dia, minteri orang lain, mengelabui orang lain. Ini bahaya. Karenanya baginda Nabi Muhammad, innama bu'ithu, beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Nabi sendiri yang bilang kan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Bukan hanya membuat sahabat pinter. Karena sekali lagi kalau pinter tanpa dilandasi pondasi akhlak yang baik dengan iman yang punya rasa takut kepada Allah, pinternya membahayakan. Tapi kalau dia punya rasa takut kepada Allah, siapapun dia, pintar ataukah sedang berproses agar ia banyak berilmu dan menjadi pintar, karena punya rasa khauf, khawatir, ada punya rasa takut sama Allah, ada rasa khasyah, punya rasa takut kepada Allah, itu yang akan membawa mereka menjadi hamba. Makanya Rasul diutus. Yang paling pertama adalah untuk menata hati, hatinya ditata. Yubayyina lakum ala fatrah minar rusuli an taqulu ma ja'ana mim basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Tugasnya Rasul yang kedua, basyir wa nadhir. Bahwasanya Rasul SAW diutus setelah yang pertama menjelaskan ayat kepada manusia, yang kedua adalah untuk basyir, memberi kabar gembira, wa nadhir, dan memberi peringatan. Konsep dakwahnya Nabi sebelum memberi dan mendatangkan peringatan, Nabi itu kasih sesuatu yang membahagiakan. Itu konsep dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW. Pun kita-kita yang sedang belajar memperjuangkan jalannya Rasulullah, memperjuangkan jalannya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat Nabi yang mulia yang lain, titi jalan yang sama seperti yang beliau telah pernah contohkan, basyir wa nadhir. Kasih dulu kabar yang gembira-gembira, baru datangkan ancaman atau peringatan. Skup fase pertama tauhid, bentuknya kabar gembira, ajakannya yuk masuk ke dalam agama Islam. Apa kalimatnya? Sabda Nabi dalam hadis, aslim taslam. Masuk Islam kamu, taslam, kamu pasti akan selamat. Itu kan kabar gembira. Aslim taslam, masuk Islam kamu maka kamu akan selamat. Nabi pernah menulis surat kepada Raja Heraklius, tulisannya min Muhammad Rasulillah, au min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad utusannya Allah, ila Herakl azimir Rum, kepada Raja Heraklius azimir Rum, penguasa Romawi. Aslim taslam, kalimatnya Nabi dalam suratnya kepada Raja Heraklius, masuk Islam kamu wahai Heraklius, taslam, kamu pasti nanti akan
selamat. Ini kabar gembira. Konsep dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih kabar gembira awalnya, sebelum nanti diberikan peringatan. Karenanya kalimat yang terlontar pertama bukan nadhiraw wa basyir, bukan beri peringatan lalu kamu kasih kabar gembira, itu bukan. Tapi basyir dulu baru kemudian nadhir. Dibuat senang dulu, dibahagiakan dulu, baru sesudah mereka bahagia, tertarik, mereka diberi peringatan. Ini kan efektif ternyata jamaah. Dulu leluhur-leluhur kita itu efektif dakwahnya dengan pertolongan dan taufik dari Allah. Tapi salah satu berikutnya yang beliau ikhtiarkan adalah beliau tuh ngemong masyarakatnya. Dikasih basyir dulu, dikasih gula. Akhirnya semutnya pada datang sebelum dikasih garam. Dikasih gula dulu, yang manis, yang membahagiakan, yang membuat senang. Sehingga pintu yang mereka masuki, gerbang saat mereka mengenal Allah, mengenal Rasulnya adalah gerbang yang membahagiakan mereka, bukan lewat gerbang yang sebaliknya. Gerbang yang mereka masuki adalah gerbang mahabbah, gerbang cinta kepada Allah, bukan lewat gerbang kebencian. Walhasil, cintalah yang nanti membuat mereka ketika memasuki gerbang dengan begitu indahnya melalui gerbang yang disebut dengan mahabbah, ia akan bersikap dengan sikap mahabbah. Basyirau wa nadhira. Jadi tugasnya Rasul itu yang kedua, setelah yang pertama adalah yubayyinu lakum, menjelaskan sejelas-jelasnya. Tugas yang kedua adalah basyirau wa nadhira, memberi kabar gembira lalu memberi peringatan. Jadi aspek yang paling didahulukan ini memang harus digembirakan jamaah. Apalagi melihat kalau bicara kita bertemu misalnya sama satu pihak yang baru aja belajar ngaji, belum lama ini ngaji, maka emang harus ditata pelan sekali. Pelan sekali ditatanya jemaah. Tidak serta-merta langsung nadhir, tapi basyir. Nabi juga bersabda dalam hadis, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah dan jangan dipersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru, dan berilah kepada kaum-kaummu kabar gembira, jangan memberitahu mereka satu kabar yang membuat mereka lari. Kenapa Nabi bilang gitu? Yassiru wa la tu'assir. Permudahlah dan jangan dipersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan datangkan satu kabar, satu informasi yang membuat mereka lari. Kalau mereka udah lari dari agama Allah, sulit nanti kita bagaimana mau mendakwahkan mereka. Makanya kitanya juga harus menunjukkan saat sudah lebih pelan-pelan berilmu, bukan hanya menunjukkan bahwa ini loh saya berilmu, nggak cukup. Orang nggak mau tahu kita gelarnya apa jemaah, orang mau tahu apa manfaatnya. Orang nggak pernah mau tahu kita gelarnya S1, S2, S sekian. Yang orang mau tahu gimana sikapmu, apa manfaat dalam hidupmu yang kamu berikan kepada tetangga-tetanggamu atau masyarakat sekitarmu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sabda Nabi kan sebaik-baik manusia yang paling baik manfaatnya atau yang paling luas manfaatnya. Bergelar silahkan, tapi jangan lupa tanyai apa manfaat kehadiran kita di tengah masyarakat. Butuh kita jemaah saling memberi benefit, saling memberi manfaat, bukan cuma sekedar bergelar dengan gelar yang panjang tapi minim manfaat. Kita butuh memberi manfaat. Bahkan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, orang yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang
yang akan sangat mulia dalam pandangan Allah itu bukan mereka yang berharta dulu semata, bukan mereka yang berpangkat dulu semata, tapi orang yang paling luas manfaatnya. Seberapa manfaat kita? Seberapa besar orang berterima kasih? Seberapa kuat pengaruh dari kebermanfaatan yang Anda sedang tebarkan? Makin luas manfaatnya, makin berpotensi kita jadi orang yang baik. Basyirau wa nadhira. Dalam rangka kasih kabar gembira, juga dalam rangka memberi peringatan. Apalagi kalau dalam skup ayat yang Allah firmankan dalam Ali Imran 104, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Coba jamaah teliti lagi ayatnya pelan-pelan. Sebelum jamaah nahyu 'anil munkar, sebelum hadirin nahi munkar, ada dua yang mesti dilakukan. Apa dua yang mesti dilakukan sebelum nanti kita nahi munkar? Yang pertama, ya wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Yang harus dilakukan yang pertama tuh, kamu tuh harus ngajak orang berbuat baik sebelum kamu nahyu anil munkar. Yad'una ilal khair. Lalu yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Yad'una ilal khair, kamu ngajak orang untuk berbuat baik. Ya'mur, kamu memerintahkan orang bil ma'ruf, untuk mengerjakan kebaikan. Baru ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ada tahapannya, ada step-stepnya. Sebelum nanti kita bicara yanhauna 'anil munkar, ada tahapannya. Yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, ajak berbuat baik, perintahkan berbuat baik. Jadi ajakan kepada kebaikan itu harus 2 kali lebih besar, lebih banyak sebelum daripada kita menahan dari yang mungkar. Makanya kalau ada yang bertanya, apa hukum suami yang gak mau sholat? Jawabannya, hukumnya ya diajak sholat. Apa hukumnya suami yang gak mau sodakoh? Jawabannya ya diajak sodakoh. Ini kita baru belajar bertanya hukum, tahu-tahu hukum suami yang nggak sholat adalah langsung diberikan nazir. Wah, tambah misalnya, kalau tambah nggak sholat kan kasihan. Anak kecil datang ke masjid, dibentak gara-gara ramenya. Gak usah datang lagi ke masjid. Besok nggak datang lagi ke masjid karena ada nazir, ancaman, peringatan, bentakan. Lagi orang itu jamaah memang fitrahnya maunya itu jangan langsung tiba-tiba diingetin dulu. Maunya tuh dihibur dulu, di-entertain dulu. Apalagi zaman sekarang ya jamaah, zaman sekarang tambah lagi. Konten-konten entertain itu dikonsumsi lebih dominan daripada konten-konten edukasi. Makanya edukasi juga harus pandai-pandai mengemas gimana caranya supaya edukasi itu mudah diterima. Dikemaslah edukasi dibalut dengan entertain. Ala kulli hal, selama nggak ada pelanggaran secara hukum syar'i atau nggak ada pelanggaran sama sekali dalam syariat ini dan tidak mengamalkan atau tidak bersikap dengan sikap-sikap yang Allah murkai, silakan aja. Entertain itu kan bumbu-bumbu yang membuat ilmu ini mudah diserap. Kalau bahasanya terlalu tinggi, hadirin sekalian, dewasa ini kita sama-sama melihat realita yang intangible. Waduh, mudeng nggak jemaah? Wah, nggak mudeng jemaah. Maka bahasanya kadang perlu diselaraskan, disamai, agar supaya frekuensinya itu nyambung. HT itu kalau frekuensinya 8,7 dan HT satunya lagi 8,6, padahal selisih 0,1, 8,7 sama 8,6, nyambung atau nggak nyambung? Nggak nyambung. Dia butuh yang sefrekuensi 8,7 dengan 8,7.
Ambil frekuensi itu supaya sama dengan bahasa kaumnya. Kalau dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim liyubai'a bilisani qaumihi liyubayyina lakum. Dengan bahasa kaumnya supaya kaumnya mudah menerima dakwahnya Nabi Allah Ibrahim. Basyira wa nadhira. Jadi kasih kabar gembira dulu, baru terus kemudian kasih peringatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Jangankan merubah hati kita yang tadinya sempit menjadi lapang. Lagi susah keadaan kita lalu berubah menjadi mudah. Lagi bimbang, resah, gelisah dan galau kita menjadi berbunga-bunga sebab karena ada kabar baiknya. Jangankan merubah hidup kita yang tadinya nelangsa sengsara berubah menjadi kehidupan yang berkecukupan lagi kaya raya. Bahkan Allah membuat yang lebih rumit dari itu saja bisa. Allah menciptakan semut, nyamuk, lalat. Yarhamukallah. Allah ciptakan dunia dan seisinya, alam semesta dan semua planet-planet dan gugusan bintangnya aja bisa. Apalagi cuma merubah hari-hari kita yang tadinya nelangsa menjadi bahagia, yang tadinya miskin menjadi kaya raya. Sangat mudah bagi Allah. Terlalu mudah. Sangat teramat mudah bagi Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Karena dalam tangan Allah, di genggaman Allah lah Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat berikutnya, wa qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah ketika Allah mengangkat nabi-nabi di antara kalian. Idz ja'ala fikum anbiya. Salah satu nikmat yang Allah kasih di antaranya adalah diutusnya nabi dan rasul. Itu nikmatnya luar biasa jemaah. Diutusnya nabi dan rasul. Salah satu kenikmatan yang tidak tara adalah diutusnya nabi dan rasul. Wa ja'alakum muluka. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu sebagai orang-orang yang muluka, merdeka. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Dan Allah berikan kepadamu apa yang belum pernah Allah berikan kepada seorang pun di dunia ini dari umat yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum-kaum di waktu itu 3. 1, nabi dan rasul diutus kepada mereka dan mereka mendapati masa itu. Yang kedua, mereka dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang merdeka. Yang ketiga, diberikan kepada mereka hal-hal yang belum pernah diberikan kepada umat sebelum mereka. Saking sayangnya Allah sama umat-umat pada masa itu, umat yang akan datang kemudian pun juga tetap disayang sama Allah. Buktinya Nabi pernah bersabda dari riwayat Imam Muslim, sesungguhnya kalian wahai umatnya Rasulullah, kalian ini wahai umat-umatku, kata Rasulullah, kedudukan kalian 70 kali lipat lebih tinggi dari umat-umat sebelum kalian. Bahkan kata Nabi, kalian ini sebanding dengan 70 umat sebelum kalian. Sebanding dengan 70 umat sebelum kalian. Umur kita tuh cuma pendek jemaah, sekitar 60-an tahun. Tapi umur kita 60 tahun, tapi kalaupun nyampe, dan itu pun 60 tahun mampu menandingi amaliyah-amaliyah umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Nuh yang ribuan tahun itu, dan umat-umat sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 21. Ya qaumi dkhulul ard, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum
fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kamu ke tanah suci. Di mana? Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu. Hadirin, sebentar ya, kita sedikit membahas nih tentang Al-Ardul Muqaddasah atau Ardul Muqaddasah. Masuklah kamu ke tanah itu, bahwa itu adalah tanah yang Allah telah tentukan bagimu, bahwa disebut dalam Al-Quran Ardul Muqaddasah, tanah yang Allah sucikan. Bukan sembarang tanah, jemaah. Kenapa saudara kita di Palestina gak mau keluar? Bukannya gak mau keluar, beliau menjaga marwah kehormatannya kaum muslimin, karena itu Ardul Muqaddasah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kembali lagi tentang berjihad di jalan Allah, bahwa kita tahu caranya adalah dengan harta, lalu kemudian dengan jiwa. Bicara tentang Ardul Muqaddasah, tanah ini tanah mulia, tanah kebanggaan umat Islam, tanah yang ketika dibebaskan Sayyidina Umar bin Khattab sampai-sampai datang jauh-jauh dan beliau merelakan perjalanan panjang jauh-jauh hanya untuk serah terima kuncinya. Ini kalau bukan event penting, nggak mungkin Sayyidina Umar bin Khattab akan datang sejauh itu. Kita kan akan datang karena menurut kita ini acara akan penting bagi kita kan. Tapi kalau menurut kita ini acara kayaknya nggak penting, unnecessary. Kalau nggak penting ya kita nggak mau datang. Tapi kalau kita merasa itu acara penting bagi kita dan sangat penting, walaupun sesibuk apapun kita pasti meluangkan waktu tentang hal itu. Sayyidina Umar bin Khattab menganggap Ardul Muqaddasah sangat penting karena beliau tahu Rasulullah pernah bersabda, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang suci, yang mana kita memang harus ada di pihak itu. Jangan malah ada di pihak sebaliknya, hadirin. Jangan ada di pihak sebaliknya. Apa yang bisa kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita? Jawabannya doa, lalu harta, atau harta dan doa. Kalaupun bisa disampaikan ada seruan dari pemerintah yang sah, presiden dalam hal ini menyuruhkan sesiapa yang mau berangkat silakan berangkat, dibiayai oleh negara. Panggilan itu panggilan seruan untuk berjihad, datangi. Kaum muslimin itu cuma dua pilihannya, ish kariman au mut syahidan. Kalau hidup-hidupnya penuh dengan kemuliaan, kalau dia mati, matinya karena mati syahid. Al-Ardul Muqaddasah, yakni Baitul Maqdis. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman-Nya bahwa jika demikian maka sesungguhnya negeri itu di antaranya hari ini adalah hari Jumat, mereka berkeinginan untuk menaklukkan Baitul Maqdis, yaitu pada hari Jumat, namun matahari telah hampir tenggelam. Ia khawatir jika Sabtu masuk maka mereka harus menghormati hari Sabtu, maka ia pun berseru kepada apapun yang diperintahkannya, dan di antara pembebas-pembebas itu membebaskan Baitul Maqdis. Di antaranya ada yang mengatakan di hari Jumat, ada yang mengatakan di hari-hari yang lain. Dan ini juga menjadi petunjuk hari-hari yang mulia itu pantas sekali untuk dipertimbangkan menjadi hari-hari kebesaran. Hari-hari yang mulia itu kalau dalam Islam semua hari mulia kecuali hari termulianya kata Nabi, ja'alallahu lakumul 'id, yakni yaumul jum'ah. Allah jadikan tiap pekan kalian punya hari raya kalian adalah hari Jumat. Dimenangkan Baitul Maqdis berturut-turut. Kaum muslimin pernah mendudukinya, direbut kembali kaum kufar. Lalu kaum muslimin mendudukinya kembali pada zaman Sayyidina Umar, direbut kembali oleh mereka kaum kufar. Digenggam kembali dalam genggaman kaum muslimin Salahuddin Al-Ayyubi,
digenggam lagi oleh genggaman kaum kufar, dibebaskan kembali. Ardul Muqaddasah oleh Yusha bin Nun diambil kembali dengan kaum kufar. Lalu sekarang hanya doa, harta, dan perjuangan yang tiada hentilah yang membuat Allah mengembalikan kemenangan itu kepada kaum muslimin insyaallah. Dan gini aja jemaah, konsepnya itu kemenangan itu jangan ditanya karena kita udah tahu hasil finalnya. Janjinya Nabi itu nggak mungkin bohong. Kalau Nabi bersabda kalian akan meraih kemenangan, udah tuh jemaah. Sekarang nih episode-episode aja. Tapi tetap harus ambil bagian, jangan sampai nggak ambil bagian. Karena biasanya pertolongan Allah itu sering datang saat kita sudah sedang payah-payahnya, susah-susahnya, genting-gentingnya, di persimpangan jalan, udah nggak ngerti lagi mau ngapain. Jadi saat kita ada dalam kondisi di mana nggak ada siapapun yang bisa menolong kita kecuali Allah, berbahagialah, kabar gembiranya, Allah langsunglah yang akan menolong dan menyelamatkan kita dari keadaan itu, apapun kondisinya. Waktu Nabi Musa sama pengikut-pengikutnya dikejar Fir'aun, Nabi Musa pergi ke arah laut, dan begitu sampai di tepian lautan, semua pengikutnya Musa mengatakan, inna lamudrakun, wahai Musa kayaknya kita bakal ketangkep deh, kita pasti akan dibunuh oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Genting, nggak ngerti lagi, mau ke kanan tentaranya Fir'aun sudah mengepung, ke kiri tentaranya Fir'aun sudah mengepung, mau ke belakang tentaranya Fir'aun sudah mengepung, mau ke depan lautan yang sangat-sangat berpotensi kalau diseberangi dengan cara berenang pasti akan membuat mati, nggak kuat karena tenggelam. Opsinya cuma satu, yakin pertolongan Allah akan datang. Kalla, tidak akan pernah Fir'aun bisa mengejar kita. Inna ma'iya Rabbi, karena aku bersama Allah, Rabbi sayahdin, dan Allah pasti akan memberiku petunjuk, dan Allah pasti akan tolong, dan Allah pasti akan bantu. Mata nasrullah. Kenapa mas? Mata nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah? Tenang, Allah pasti tolong. Dalam persimpangan posisi yang seperti itulah hadirin, Allah pasti akan tolong hamba-hambanya. Saat-saat genting, Allah tolong mereka. Saat-saat lagi susah, Allah tolong mereka. Saat Nabi Ibrahim sudah masuk ke dalam api, baru Allah tolong Nabi Ibrahim. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Saat Nabi Musa dikepung tentara Fir'aun, kanan kiri tentara Fir'aun, belakang tentara Fir'aun, depan laut, Allah belah lautnya sehingga menjadi mudahlah Nabi Musa dan pengikutnya jalan melewati laut. Jadi kalau hari ini saudara-saudara kita sedang berjuang, lalu kita melihat video yang sangat menyayat hati dan melukai hati kita, sangat menyedihkan, betapa seorang ayah memeluk anaknya, seorang ibu memeluk anaknya tertimpa runtuhan dan segala macamnya. Ingat, semakin pekat malam, semakin dekat dengan fajar. Semakin besar kezaliman yang sangat amat, semakin dekat dengan kemenangan dan kegemilangan. Yang baca itu tuh bukan, yang membaca itu tuh iman, bukan yang lain. Yang baca itu iman. Pilihannya ada di tangan jamaah. Jamaah mau ikut berperan, atau jamaah mau jadi yang diem aja tuh terserah. Hadirin, ini ada proyek kebaikan, contoh ya. Silakan kalau mau membersamai, fadhal masukin ke situ, itu ada kencelengnya. Kalau nggak mau juga nggak ada masalah. Mau jamaah bantu atau jamaah nggak bantu, proyek baik itu pasti akan selesai. Jamaahnya ada masjid, dengan pertolongan Allah kalau jamaah mau bantu silahkan, kalau jamaah enggak juga silahkan. Mau kita bantu atau kita enggak bantu, masjid itu pasti selesai, rampung. Tapi yang rugi siapa kalau kita enggak ikut andil?
Diri sendiri, rugi. Nggak dapat pahala orang sholat, nggak dapat pahala orang ngaji tiap subuh syuruk, nggak dapat pahala orang yang infak, nggak dapat pahala orang majelis ilmu, nggak dapat pahala orang tilawah tadabbur Quran, nggak dapat pahala nanti yang iktikaf. Ramadan, sedikit di-spill, Ramadan 2024 besok terbuka iktikaf untuk ikhwan dan akhwat. Yang akhwat di atas akan dibuatkan papan seperti ini, tapi bawahnya nanti nggak kelihatan, tertutup. Dibuatkan papan, tingginya juga tinggi untuk yang akhwat perempuan. Yang ikhwan disiapkan juga untuk menginap di masjid. Untuk iktikaf 10 hari, Masjid Muhammad Al-Fatih akan dibuka untuk ikhwan dan akhwat. Semuanya full gratis. Makan, buka, sahur. Ada daurahnya sama Ustadz Ferry yang insya Allah beliau membersamai tanggal 21 Ramadan sampai 26 Ramadan. Ustadz Ferry Septianto, sahabat kami dari Universitas Islam Madinah, beliau siap membersamai. Dan adapun tanggal 27 sampai tanggal 30 nanti dibersamai Ustadz Faisal insya Allah biidznillah. Jadi 6 hari sama Ustadz Ferry, 4 hari sama Ustadz Faisal. Sama kami juga insya Allah kalau pas lagi di sini. Siapa yang rugi kalau kita nggak ikut andil? Kita sendiri, ya nggak? Ada orang itikaf, kita rugi nggak dapat pahala itikafnya. Ada orang sholat, kita nggak dapat pahala sholatnya. Tapi siapa yang untung? Yang untung adalah mereka yang selalu terlibat dalam amal shalihnya. Makanya begini jemaah, al-ardul muqaddasah ini tanah suci, tanahnya kaum muslimin yang Allah janjikan pada mereka. Ardul Muqaddasah itu Syam, lebih spesifik lagi Al-Aqsa, lebih spesifik lagi yang sekarang disebut dengan Palestina. Kalau jamaah nggak terlibat, yang rugi siapa? Jamaah. Kalau kita nggak terlibat, yang rugi siapa? Kita. Karena janjinya Nabi sudah pasti Islam akan menang. Nggak usah cari yang lain-lain, cukup dengan ucapan Rasulullah akan terjadi. Waktu itu kan ada kalimat begini jemaah. Ada hadis riwayat Imam Ahmad tuh kalimatnya gini. La tuftahannal Qustantiniyah, akan kalian taklukkan Konstantinopel. Fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Akan tertakluklah benteng Konstantinopel. Sebaik-baik jenderal penakluknya adalah sebaik-baik jenderal, dan prajurit yang terlibat di dalamnya adalah sebaik-baik prajurit. Pertanyaannya, kapan Konstantinopel tertakluk? Mungkin sebagian kita akan menjawab 1453, karena di tahun itu Muhammad Al-Fatih menaklukkan benteng Konstantinopel. Apakah benar Konstantinopel itu tertakluk 1453? Atau sejak Nabi bersabda benteng itu sebenarnya sudah tertakluk? Yang benar yang mana? 1453 atau sejak Nabi bersabda? Sejak Nabi bersabda. Bukan 1453. Buat kita yang beriman, Konstantinopel itu telah terbuka, tertakluk, terfutuhat sejak terlontar sabda Nabi, la tuftahannal Qustantiniyah, kamu pasti akan taklukkan Konstantinopel. Hal yang sama terjadi, akan dibuka Baitul Maqdis untuk kalian. Jadi tenang aja, ini mah episode. Tapi pertanyaannya, mau ikut andil atau mau nyinyirin? Ini ada masjid, mau ikut atau nggak ikut pasti jadi. Allah sendiri yang akan menjadikan. Kalau ikut, kita yang untung, setiap sholat dapat pahalanya, ngaji dapat pahalanya, subuh syuruk dapat pahalanya, nanti ada yang itikaf Ramadan, ikhwan akhwat dapat pahalanya. Kalau nggak ikut, yang rugi ya kita sendiri. Sama. Saudara kita lagi berjuang, kita mau di posisi mana? Mau ikut nggak? Hartanya mau dikeluarkan nggak? Doanya mau disematkan untuk mereka spesial nggak? Ada kunut nggak untuk mereka? Kunut nazilah. Terus apa lagi? Ada yang mau dikorbankan nggak untuk mereka? Kalau nanti meraih kemenangan,
Kita untung karena kita ikut ambil bagian di dalamnya. Kalaupun belum, nggak usah khawatir, pasti ujung-ujungnya juga al-ardul muqaddasah. Simpel aja jemaah, menghadapi hidup ini tuh harus simpel. Pokoknya apa Nabi ngendikan pasti terjadi, itu aja jemaah. Buat kita orang-orang beriman itu udah lebih dari Nabi bersabda apa, udah sami'na wa ata'na. Kalau memang nanti al-ardul muqaddasah dibuka untuk kalian, pasti terbuka tuh jemaah. Tinggal kita terlibat atau enggak. Nyiapin generasinya, itu kan terlibat. Jadi terlibat itu memang dengan doa, memang dengan harta, dengan jiwa. Tapi yang enggak boleh juga dilupakan, yang kemarin itu yang saya utarakan di Quran surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang beriman kamu sabar ya. Wasabiru, kalau sudah sabar kamu sabar lagi ya. Warabitu, kamu harus siap. Gimana cara mempersiapkannya? Kalau jamaah memang bisa mempersiapkan, ada barisan di belakang, yakni anak-anaknya jamaah, didik anak-anak kita yuk. Tetangga, didik tetangga terdekat kita yuk. Ada TPQ di Seribit, ayo anak-anak TPQ di Seribit, bismillah yuk. Jadiin generasi-generasi yang mencintai Quran, mengamalkan Quran, mengerti apa tujuan hidup mereka. Ada SD di sini, didik mereka. Nanti ada Ma'had Ali di sini, siapkan. Hadirin jamin dirahmati Allah. Butuh kita ini jemaah. Satu RT, kalau bisa mah ada satu ustadz yang membersamai. Satu RT, ingat nggak kemarin? Satu RT ada satu ustadz yang membersamai, satu RT ada satu pondok pesantren. Keren jemaah. Sana ada pondok, sini ada pondok, gerak dikit ke sana ada pondok, ke depan ke deling ada pondok, nyerong dikit ada pondok. Seneng ada pondok jemaah. Dalam upaya apa? Memang dikiranya sekedar buat diri kita sendiri? Enggak. Kita berpikir ke depan, kita berpikir panjang. Semakin banyak orang mengenal Allah, nanti saat dia mengenal Allah lebih dalam, makin banyak orang yang mengajarkan orang lain untuk mengenal Allah. Terdidik mereka, disiapkan ilmu alatnya, disiapkan semua-muanya, diberikan ilmu terbaiknya, dipahamkan tentang bagaimana realitas zamannya. Zaman sekarang kan zaman sosial media. Dipahamkan tentang realitas sosial media itu kayak gimana, sehingga mereka gunakan media sosial untuk kebaikan. Walhasil efeknya untuk siapa? Untuk kita dan seluruh kaum muslimin juga pada akhirnya. Begitu hadirin. Nah ini namanya al-ardul muqaddasah. Masuklah kalian ke tanah suci Palestina yang telah Allah tentukan pada kalian. Janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Wala tartaddu. Ini pahami jemaah begini. Cara baca ayat itu begini. Wala tartaddu. Kalau kamu sudah berjuang, kamu sedang bersungguh-sungguh, kamu terlibat dalam setiap episode event kebaikan atau apapun jenisnya, dalam hal syiar agama Allah, wala tartaddu. Memang sih ayat ini tentang berjihad, tapi kan makna jihad itu makna yang bisa diluaskan, bukan cuma sekedar di medan perang. Tapi kan makna jihad itu juga maknanya jihad itu sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat, taat kepada Allah, berusaha ngajak orang jadi baik. Makanya sebenarnya Quran ini juga mengikat. Kamu mau dakwah sampai kapan? Mau belajar sampai kapan jamaah? Coba saya tanya, jamaah mau belajar sampai kapan? Sampai mati. Wala tartaddu. Ini loh ayatnya, jangan berbalik arah. Kalau sekarang udah, ya Allah, bismillah, udah punya arah, mau mempersiapkan diri menjelang kematian, wafatnya kita, jangan balik arah, jangan belok, jangan putar balik. Wala tartaddu, jangan kamu berbalik arah yang membuat kamu nanti khasirin, pasti rugi. Apalagi mohon maaf, Allah berfirman dalam Al-Quran, ini ayatnya memang spill tentang angka. Mohon maaf ya jamaah, hatta balagho asyuddah, hatta balagho asyuddah arba'ina sanah, sampai kalian mendapati mereka tumbuh balik bahkan menyentuh arba'ina sanah, berusia 40 tahun.
Al-Quran tuh kalau nyebut pasti nggak sembarangan loh. Kenapa kok 40 tahun? Kenapa nggak 60? Hatta balagha sittina sana atau khamsina sana. 50 tahun atau sittina sana 60. Kenapa kok nyebutnya Quran arba'ina sana? Umur 40 tahun ini umur-umur rawan jemaah. Kata ulama kalau 40 belum balik menuju Allah, agak-agak sulit dia kembali menuju Allah lepas dari umur itu. Tapi kalau sebelum 40 tahunnya udah manuver, udah balik arah, sebelumnya jauh dari Allah, sekarang mendekat kepada Allah, jauh lebih mudah. Walaupun semuanya sih nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Umur 61 tahun aja kalau tobat bisa-bisa aja. Tapi kan 40 tahun itu turning point-nya. Kalau dia kembali ke Allah, akan lebih mudah dia mendapatkan keberkahan dalam hidup. Jemaah umurnya berapa? Wais, 17 tahun kayaknya sama. Ini PR buat kami, buat kita semua jemaah. Jangan sampai adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya, kalian berbalik arah sehingga kalian menjadi orang-orang yang khasirin, merugi karena menjauh dari Allah. Makanya orang yang berjuang jalan Allah tuh wala tartaddu. Sahabat Nabi itu jemaah ya. Jadi sahabat Nabi, ketika sahabat Nabi berhadapan sama hal-hal yang sulit, kan sahabat Nabi itu kan dakwahnya nggak mulus ya. Ada aja orang yang nggak senang. Itu dari dulu tuh emang begitu jemaah. Berjamaah buat baik kayak apapun, pasti ada yang nggak suka. Kalaupun kita udah baik sama mereka, udah pernah nolong mereka, udah pernah bagi sesuatu kepada mereka, ngasih hadiah pada mereka, kadang ya ada aja kezaliman yang dilakukan oleh mereka. Sahabat Nabi itu gak kurang-kurang loh. Sayyidina Abu Bakar itu gak kurang-kurang. Udah menghidupi, kebutuhan ditanggung, gandumnya disupport, tapi putrinya difitnah sama yang dia support. Jadi keluarganya Sayyidina Abu Bakar tuh ada yang disupport sama beliau, kebutuhan hidupnya, segala macam gandumnya, dan segala macam biaya pokoknya disupport sama Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba dialah lisannya yang paling keji memfitnah Bunda Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Sakit hati nggak Sayyidina Abu Bakar? Sakit hati jemaah. Tapi Sayyidina Abu Bakar beda sama kita. Begitu turun ayat, apakah kamu nggak mau maafin? Kalau kamu maafin, nanti aku Allah maafin kamu loh. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar memaafkan saudaranya yang berbuat zalim memfitnah putri kesayangannya, yakni Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Nanti kita akan temu yang sejenis itu. Tapi jangan sampai godaan, cacian, makian, fitnahan membuat jamaah itu terhenti dari mencari ridhonya Allah. Itu jangan jamaah. Capek boleh, berhenti jangan. Lelah silahkan, menyerah jangan. Jamaah boleh sejenak rehat, tapi berputus asa jangan, karena syarat putus asa cuma satu. Syarat putus asa adalah menjadi kafir. Kan Allah berfirman ya, yang boleh berputus asa hanyalah orang-orang yang kafir. Orang beriman mah gak kenal putus asa, gas terus jemaah, maju terus. Jadi orang beriman, dia akan melihat segala sesuatu adalah mungkin untuk dicapai. Jadi orang beriman adalah orang yang memandang dari segala sudut dengan pandangan optimisme bukan pesimis. Orang beriman, orang yang kalau sudah mengazamkan kepada sesuatu, mereka pantang berbalik arah. Dalam peribahasa kita kenal, sekali layar berkembang, pantang surut ke belakang. Kalimat ayatnya wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu atau fatanqalibu khasirin. Sekali layar terkembang, wala tartaddu, pantang berbalik arah. Ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Karena kalau kamu balik arah, kamu pasti jadi orang yang
merugi, bangkrut, rugi jemaah. Terakhir, mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu masukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakal kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Ingat ayatnya, coba dibaca ayat ke-23. Fa'idza dakhaltumuhu fa'innakum ghalibun. Kalau kamu punya ikhtiar masuk membersamai perjuangan saudara-saudaramu Ardul Muqaddasah, di tanah yang suci itu, Palestina, ghalibun. Janji Allah, pasti kamu akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal. Saat nggak ada lagi penolong, saat nggak ada lagi yang bisa diandalkan, saat nggak ada lagi yang bisa dijadikan backingan, saat nggak ada lagi pihak yang mengulurkan tangan, dan saat tidak ada satupun makhluk yang bisa membersamai, memberi pertolongan, kabar gembira bahwa detik itu jugalah Allah sendiri yang akan menolong kita dengan pertolongannya. Allah langsung yang akan mengangkat kita dengan perlindungannya. Allah langsung yang akan membuat kita bahagia dengan kebahagiaan hakiki darinya. Jamaah bertanya-tanya, kapan pertolongan Allah? Nggak usah ditanya, Allah tuh pasti nolong jemaah. Tanpa kita bertanya pun Allah pasti membantu dan Allah pasti nolong. Tugas kita, tunjukkan keberpihakan, bantulah saudara kita yang sedang berjuang, yang harta bantu dengan harta, yang mampu doa bantu dengan doa, yang mampu fisik jiwanya, silahkan bantu dengan jiwanya. Apa Allah berfirman? Fa'idza dakhaltumuh, kalau kamu membersamai mereka, apapun bentuk kebersamaannya, kamu masuk ke dalamnya. Masuk ini juga masuk ke dalam tanah Palestina secara harfiah, tapi secara konteks yang lebih luas adalah kalau dalam jauh jaraknya, kita bantu doa, kita sumbang harta, fa'innakum ghalibun, kalian pasti akan menang. Jadi udah tahu belum ending dari semua cerita ini? Sudah tahu? Sudah kebaca? Sudah, bahwa kaum muslimin pasti menang. Tergantung kita ada di pihak yang mana. Kalau kita terlibat, ingat, kita taruh saham di sana, kita panen pahalanya. Tapi kalau kita angkat kaki, gak mau terlibat, gak ada saham yang dituang di sana, saat kemenangan itu datang, kita gak dapat apa-apa kecuali hanya isapan jempol penyesalan belaka. Jangan nyesel nanti jemaah, mending terlibat. Sudah disampaikan alhamdulillah kemarin yang dititipkan kepada Masjid Maaf untuk saudara-saudara di Gaza, Palestina. Semoga Allah meridhoi apapun yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi hadirin, wala tartaddu itu selain bermakna kamu jangan lari dari medan jihad, itu artinya wala tartaddu, kamu jangan pernah berhenti. Kamu jangan pernah berhenti untuk menolong agama Allah apapun bentuknya. Jamaah kira jamaah ngaji subuh syuruk ini untuk diri jamaah aja. Enggak loh sebenarnya. Apapun yang kita lakukan di hari ini tuh akan berdampak untuk yang datang kemudian. Jadi gini, seorang ibu yang menanam di hari ini, mungkin ia belum merasakan hasil tanamannya yang dipanennya di hari ini juga. Saat dia menanam buah durian, nanti yang memanen itu boleh jadi anak dan cucu-cucunya. Setelah 15 tahun pohon durian itu lama-lama akhirnya berbuah. Jamaah nih subuh syuruk begini, mungkin jamaah belum ngerasain hari ini. Hari ini tuh kita belum ngerasain.
Tapi mulai kebayang nggak? Pelan-pelan ternyata jamaah mengaji subuh syuruk ini membawa dampak minim untuk diri, untuk keluarga. Dan sekarang coba jamaah perhatikan deh, kalau jamaah follow akun-akun di Instagram atau akun-akun di TikTok. Dulu mungkin TikTok tempat joget-joget, tempat lip sync and dancing, tapi sekarang coba lihat TikTok setiap subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, isinya tuh ngaji. Sekarang subuh-subuh teman-teman yang mungkin follow para asatizah, pasti bulet-bulet live, siaran langsung, live, bulet-bulet tuh, semuanya lagi live, semua lagi ngaji, semua tinggal pilih aja. Hakul yakin 2 tahun dari sekarang, bahkan mungkin setahun nih, bukan 2 tahun, nanti yang bulet-bulet live streaming setiap subuh tuh akan jauh lebih banyak lagi tuh jamaah. Jadi jamaah tinggal pilih aja, jamaah butuhnya mana? Butuh tentang hati ke sini, butuh bahasan fikih muamalah ke sini, butuh bahasan tauhid ke sini, butuh bahasan tentang ilmu bisnis ke sini, butuh bahasan tentang scale up rezeki, bagaimana cara ikhtiar menjemput rezeki ke sini. Makin banyak nanti. Apakah itu terjadi begitu saja? Ternyata enggak loh jamaah. Ada sebab akibat. Tahun 2000 mereka berjuang, dirasakan 2023 hijab sudah dikenakan dengan begitu santuinya sekarang. Semua pakai. Siapa yang berjuang sekarang? Boleh jadi belum sekarang dia akan rasakan, tapi dampaknya suatu ketika pasti dia akan rasakan. Inilah yang disebut dengan estafet berjuang. Wala tartaddu, jangan kamu berbalik arah, karena kalau kamu berbalik arah niscaya kamu akan khasirin, menjadi orang-orang yang rugi. Begitu hadirin. Ayat 23, ayat 22 tadi intinya seperti itu ya jemaah. Ayat 23, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu, jika kamu masukinya niscaya kamu akan ghalibun, menang tuh jemaah. Optimis. Tinggal sekarang kita bantu doa, bantu harta, bantu jiwa, semampunya menang, insya Allah menang. Kaum muslimin itu menang insya Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bersama di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Nanti kita ketemu lagi jam 8 di House of Helena, Kauman, Wonosobo, ada kajian on time. Bagi sahabat yang live streaming juga bisa menikmati lewat live streaming. Nanti disiapkan saja paket datanya atau internetnya. Kita akan ngaji bareng-bareng Al-Kabair bab yang keempat insya Allah. Kita akhiri lagi-lagi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam untuk keluarga di rumah yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami untuk mendapatkan konten video, bisa tap link di bio atau buka 081213607020, 081213607020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.